Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Amalia dari Prodi Teknik Perminyakan kelas C. Di video ini saya akan membahas mengenai PUEBI. Yang pertama itu tentang pemakaian huruf. Pemakaian huruf yang pertama itu adalah huruf abjad. Huruf abjad di dalam bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, seperti yang saya tampilkan dalam slide. Lalu yang kedua itu adalah huruf vokal. Huruf vokal itu terdiri dari 5. Yang pertama ada A, yang kedua E, ketiga I, keempat O, kelima U. Dan dalam slide juga saya tampilkan contoh pemakaian dalam kata pada posisi awal, tengah, dan akhir. Dan ada tambahan, yaitu mengenai pelafalan E. Yang pertama itu ada E dilafalkan sebagai E. Contohnya, anak-anak bermain di teras. Lalu yang kedua ada E dilafalkan sebagai E, yaitu contohnya, kami menonton film seri. Yang ketiga, E dilafalkan sebagai E keras. Yang contohnya itu, pertandingan itu berakhir dengan seri. Lalu yang ketiga ada huruf konsonan. Huruf konsonan itu huruf abjad dalam bahasa Indonesia kecuali huruf vokal. Terdiri dari 21 huruf. Dan dalam slide saya tampilkan contoh pemakaian dalam kata pada posisi awal, tengah, dan akhir. Lalu ada tambahan untuk huruf Q dan X khusus digunakan dalam nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal diucapkan sebagai S. Lalu yang keempat ada huruf diftong. Huruf diftong itu gabungan huruf vokal, yaitu AI atau I, AU, E, dan OI. Dalam slide saya tampilkan contoh pemakaian dalam kata pada posisi awal, tengah, dan akhir. Lalu yang kelima ada gabungan huruf konsonan. Huruf konsonan itu gabungan dari huruf-huruf konsonan, contohnya ada KH, NG, NY, dan SY. Dalam slide saya tampilkan contoh pemakaian dalam kata pada posisi awal, tengah, dan akhir. Yang keenam ada huruf kapital. Huruf kapital itu dipakai dalam berbagai kalimat. Aturan yang pertama yaitu huruf vokal dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, apa maksudnya? Huruf A dalam kata apa itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Lalu yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contohnya itu seperti nama saya, Laras Amalia. Huruf L itu ditulis dalam huruf kapital, dan huruf A dalam kata Amalia ditulis dalam huruf kapital juga. Lalu yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, adik bertanya, dalam kutip, kapan kita pulang? Ditutup dengan kutip lagi. Nah, huruf K dalam kata kapan itu ditulis dalam huruf kapital. Lalu yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata dalam nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Seperti misalnya kata ganti Tuhan itu dia. Nah, dia itu huruf D-nya itu besar atau huruf kapital. Lalu yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Contohnya, Sultan Hasanuddin. Nah, kata sultan itu kan termasuk gelar ya, jadi S-nya itu ditulis dalam huruf besar. Nah, yang kelima bagian 2 itu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan,
keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contohnya, semoga berbahagia Sultan. Nah, Sultan ini kan tidak diikuti nama, tapi biasanya Sultan itu ya dipanggil dengan Sultan. Contohnya Sultan Hasanuddin, kita panggil dia sebagai Sultan. Nah, dalam penulisannya, Sultan itu S-nya huruf besar juga. Lalu yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang, atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tersebut, nama instansi ataupun nama tempat. Contohnya, Profesor Supomo. Nah, profesor itu ditulis P-nya itu dalam huruf besar. Lalu yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya, bangsa Indonesia. Dan itu terletak di tengah kalimat ya, misalnya. Bangsa itu ditulis dalam huruf kecil semua, tapi Indonesia itu I-nya ditulis dalam huruf besar. Lalu contohnya lagi bahasa Jawa misalnya. Bahasa itu ditulis dalam huruf kecil semua, tetapi Jawanya itu ditulis dalam huruf besar, J-nya itu. Lalu yang ke-8, bagian pertama, huruf kapital dipakai sebagai pengganti huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya besar. Contohnya tahun Hijriyah. Tahun itu ditulis dalam huruf kecil, sedangkan Hijriyahnya itu hanya ditulis menggunakan huruf kapital. Atau hari Jumat. Harinya ditulis dalam huruf kecil, tapi Jumat itu J-nya huruf kapital. Yang kedua itu huruf kapital sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya Perang Dunia II. P itu dalam kata perang ditulis menggunakan huruf kapital, dan dunia ditulis juga dengan huruf kapital. Yang ke-9, huruf kapital dibagai sebagai huruf pertama dalam geografi. Contohnya Jakarta, Riau, seperti itu ditulis dalam huruf besar. Tetapi huruf kapital ini tidak dipakai dalam yang bukan nama diri. Contohnya itu menyeberangi selat. Selat itu kan tidak kita tahu selat apa, selat yang mana. Jadi kita tulis dalam huruf kecil semua. Lalu yang ke-10, huruf kapital dibagai sebagai huruf pertama semua kata termasuk unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Misalnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, MPR, RI. Nah, itu setiap awal katanya itu menggunakan huruf kapital. Lalu yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, dan majalah, dan surat kabar, kecuali kata tugas. Contohnya itu, dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. Nah, Sinar Pembangunan itu diawali dengan huruf kapital. Lalu yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, ataupun sapaan. Contohnya sarjana teknik misalnya, itu ditulis sebagai S.T. Itu merupakan singkatan dari sarjana teknik. Lalu yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. Misalnya bapak, ibu, adik, kakak, dan paman. Contohnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Nah, kata bapak itu ditulis menggunakan huruf kapital untuk awalnya. Dan berikutnya kita masuk ke huruf miring. Huruf miring ini
dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, ataupun nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Lalu yang kedua, huruf miring ini dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, ataupun kelompok kata dalam kalimat. Lalu yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata ataupun ungkapan dalam bahasa daerah ataupun bahasa asing. Lalu kita masuk ke dalam huruf tebal. Yang pertama itu huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Lalu yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab ataupun subbab. Dan kita masuk ke dalam penulisan kata. Penulisan kata yang pertama itu kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, saya pergi ke sekolah. Lalu, kata berimbuhan. Imbuhan ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya berjalan. Nah, itu adalah imbuhannya. Lalu, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, dan wi ditulis serangkai dalam bentuk dasarnya. Contohnya, sukuisme. Lalu yang kedua, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya, adibusana, aerodinamika, antar kota. Nah, itu ditulis dalam satu kata jadinya, disambung dua-duanya. Lalu yang ketiga, bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa ditulis serangkai. Contohnya, Tuhan yang maha kuasa menentukan arah hidup kita. Nah, maha kuasa itu kan sebenarnya terdiri dari dua kata, namun kita tulis sebagai satu kata. Lalu yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan kata hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya, anak-anak. Kita beri tanda hubung di tengah-tengahnya. Lalu buku-buku, hati-hati, kuda-kuda, lauk-pauk, mondar-mandir, ramah-tamah, sayur-mayur, serba-serbi, dan lainnya. Lalu kita masuk ke gabungan kata. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contohnya duta besar, tidak bisa kita sambung, tapi tetap menjadi dua kata. Lalu yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian dapat ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsurnya. Misalnya, anak istri pejabat. Nah, kalau anak istri pejabat, berarti anak itu adalah istrinya pejabat. Jadi kita tulis sebagai anak istri, anak strip istri. Lalu yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Contohnya bertepuk tangan. Harusnya kan tepuk tangan itu kita jadikan satu, tapi karena memakai imbuhan, jadi kita pisahkan. Lalu yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Contohnya, dilipat gandakan. Lipat mendapatkan imbuhan di, dan ganda mendapat imbuhan kan. Jadi kita gabungkan menjadi dilipat gandakan. Yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya, ada kalanya, apalagi, bagaimana, barangkali, beasiswa, bila mana, dan lainnya. Lalu kita masuk ke pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika di tengah kata terhadap huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal. Contohnya, buah. Kita tulis BU strip AH menjadi buah.
Lalu yang kedua, huruf diftong yang tadi saya sebutkan itu tidak dipenggal. Contohnya pandai, walaupun dua huruf vokal berurutan tapi dia tidak dipisahkan karena dia merupakan huruf diftong. Lalu yang ketiga, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan tersebut. Contohnya bapak, kan ada dua huruf A di antara yang mengapit huruf P. Nah, kita tulis ba, strip, pak. Lalu yang keempat, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Lalu yang kelima, jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masingnya melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Lalu pemenggalan kata yang kedua, yaitu pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Contohnya itu mempertanggungjawabkan. Jadi kita penggal di antara kata dasar dan unsur pembentuknya. Lalu yang kedua, pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Contohnya gerigi. Nah, kita pisahkan menjadi ge, ri, dan gi. Lalu yang ketiga, pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal dan akhir baris tidak dilakukan. Yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Yang keempat, nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Yang kelima, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Lalu kita masuk ke kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Kita dalam kehidupan pasti ketika sedang mengirim pesan kepada teman, kadang kita menuliskan di mana itu bersambung ya. Padahal itu salah. Harusnya tuh di spasi mana. Lalu kita masuk ke partikel. Yang pertama itu partikel lah, kah, dan tah. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya bacalah. Kita tulis menjadi satu kata ya, tidak dipisah. Lalu yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Contohnya apapun masalah yang muncul. Nah, apapun itu kadang kita tulis menjadi satu kesatuan, padahal itu salah. Harusnya itu apa spasi pun. Lalu yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, mereka masuk ke ruang rapat satu per satu. Nah, kita bisa pisah ya katanya menjadi tiga kata, satu per satu. Lalu kita masuk ke singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, ataupun pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatannya. Seperti yang saya sudah bilang tadi, contohnya itu sarjana teknik. Nah, kita tulisnya itu S titik T titik karena dia merupakan singkatan. Lalu yang kedua, terbagi menjadi yang pertama itu singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa titik. Contohnya seperti MPRRI tadi. Nah, kita tidak boleh menulisnya menggunakan titik. Contohnya kayak
M titik P titik R titik, itu salah, harusnya itu MPR disambung. Lalu yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya PT atau perseroan terbatas, nah itu tidak menggunakan titik. Lalu yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Contohnya DLL atau dan lain-lain yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita. Nah, itu ditulis dengan DLL titik. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Contohnya atas nama. Atas nama itu biasanya kita tulis sebagai A titik N titik dalam huruf kecil semua, tidak huruf kapital ya. Lalu yang kelima, lambang kimia. Singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contohnya Rp atau rupiah. Nah, itu tidak kita tulis sebagai Rp titik. Lalu yang keenam, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya BIN atau BIN atau Badan Intelijen Negara. Nah, itu ditulis dengan huruf kapital semua. Lalu yang ketujuh, ada akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya Bulog atau Badan Urusan Logistik. Nah, Bulog ini merupakan singkatan ya, tapi kita tulis dengan huruf kecil kecuali B-nya. Lalu yang ke-8 ada akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Contohnya pemilu atau pemilihan umum, itu ditulis menggunakan huruf kecil semua. Lalu kita masuk ke angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan angka Romawi atau I 2 kali, I 3 kali, IV, V, VI, VI 2 kali, VI 8 kali, IX, XL, dan lainnya. Untuk aturannya, bilangan dalam teks dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Contohnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Nah, 3 ini dapat kita tulis menggunakan huruf sebagai TIGA atau 3. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contohnya, 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Nah, 50 ini tidak boleh kita tulis menggunakan angka, tapi harus dengan huruf. Lalu yang ketiga, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. Misalnya, panitia mengundang 250 orang peserta. Nah, kalau kita tulis 250 orang itu kan terlalu panjang, jadi kita dapat menuliskan angkanya saja. Lalu, angka yang menunjukkan bilangan dasar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Contohnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah. Nah, kalau kita nulis 250 juta itu kan nolnya ada 6 ya di belakang, tapi terlalu panjang kan, jadi kita dapat menyingkatnya menggunakan kata juta. Lalu yang keempat, angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang. Contohnya 5 kg, kita tulis 5 kg, angka 5. Lalu yang kelima,
Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Contohnya, Jalan Tanah Abang 1, nomor 15. Nah, nomor 15 ini kita tulis menggunakan angka. Lalu yang keenam, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Contohnya, surat Yasin ayat 9. Yang ketujuh, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada bilangan utuh, misalnya 12, angkanya 1 dan 2. Lalu yang kedua bilangan pecahan, contohnya setengah, itu kan 1 garis miring 2 ya. Lalu yang ke-8, penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Contohnya abad ke-20, atau bisa kita tulis menjadi abad XX, atau bisa kita tulis abad ke-20 menggunakan huruf. Yang ke-9, penulisan angka yang mendapatkan akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Contohnya tahun 1950-an. Kita dapat menulis tahun 1950-an. Yang ke-10, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Yang ke-11, penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan sebagai berikut. Contohnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp900.500 50 sen. 12. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Contohnya, simpang 5. Kita tidak bisa menulis simpang dengan angka 5, tapi kita harus menulisnya simpang 5 dengan huruf. Lalu kita masuk ke dalam kata ganti ku, kau, ku di belakang, mu di belakang, dan nya di belakang. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya yang ditulis di belakang ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Lalu kita masuk ke kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Nah, si itu kita tulis sebagai satu kata. Lalu kita masuk ke pemakaian tanda baca. Yang pertama itu ada tanda titik. Nah, tanda titik ini dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Lalu tanda titik juga dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Lalu yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Lalu kita masuk ke tanda koma. Nah, tanda koma ini yang pertama itu dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Lalu tanda koma juga dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Lalu yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Lalu yang kelima, tanda koma dipakai sebelum atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai seperti bu, di, atau nak yang dipakai sebagai sapaan.
Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contohnya seperti di dalam alamat pengiriman paket. Lalu yang kedelapan, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian mana yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Yang kesembilan, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Yang kesepuluh, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, ataupun marga. Yang ke-11, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Yang ke-12, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Lalu yang terakhir, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Lalu kita masuk ke penggunaan tanda titik koma. Tanda titik koma ini dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Lalu yang kedua, tanda titik koma ini dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Lalu kita masuk ke tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Yang kedua, tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Lalu yang ketiga, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Lalu yang keempat, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang terakhir, tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surat dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul dalam suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Yang kelima, kita masuk ke tanda hubung. Yang pertama itu, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur-unsur kata. Yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dalam angka, atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu persatu. Lalu yang keempat, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Yang kelima, tanda hubung dipakai untuk merangkai kata. Tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Lalu pemakaian tanda baca. Tanda hubung yang keenam yaitu dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah ataupun bahasa asing. Lalu yang terakhir, digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Lalu kita masuk ke tanda pisah. Nah, tanda pisah ini yang pertama dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat. Yang kedua, dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Yang ketiga, dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Lalu kita masuk ke tanda tanya. Tanda tanya ini yang pertama dipakai pada akhir kalimat tanya ya, yang pasti. Yang kedua, dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan
atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu yang ke-8 ada tanda seru. Tanda seru ini dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun emosi yang kuat. Lalu kita masuk ke tanda elipsis atau titik 3. Tanda elipsis ini digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Lalu yang kedua, dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Lalu kita masuk ke tanda petik 2 yang dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lain. Lalu yang kedua dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Dan yang terakhir, dipakai untuk mengapit istilah yang kurang dikenal. Lalu kita masuk ke tanda petik tunggal yang dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain dan dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Lalu kita masuk ke tanda kurung yang dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat, dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan, dan dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Lalu kita masuk ke tanda kurung siku yang dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain, dan dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Lalu kita masuk ke tanda garis miring yang dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim, dan dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Dan tanda garis miring juga dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan. Lalu kita masuk ke tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau angka tahun dalam konteks tertentu. Nah, selanjutnya kita masuk ke penulisan unsur serapan. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama itu unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force majeure, de facto, de jure, exploitation del homme par homme, dan unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Lalu yang kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan di video ini. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.